Bagimu hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Hari ini kami hormati Engkau. Hari ini kami mau berikan hati kami untuk Engkau. Kami mau dedikasikan hidup kami untuk mencintai dan mengasihi-Mu lebih dari apapun juga di muka bumi. Kami inginkan kepengurapan-Mu tetap tinggal di antara kami pagi hari ini. Aku berdoa urapan itu mengalir dari ujung ke ujung. Sementara Engkau tutup mata, aku mau berdoa. Buka tanganmu dua-dua. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jamah satu persatu orang dalam ruangan ini dengan hadirat-Mu. Engkau sendiri yang tumpang tangan atas hidup mereka. Aku minta kuasa pengurapan itu mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Jesus name. In Jesus name. Sekarang aku berdoa pengurapan sudah mengalir. In Jesus name. Ada beberapa orang sedang merasakan hadirat Tuhan yang kuat. Nikmatin Tuhan. Paramani mutaka pasento nomoto. Ini mendere BBB kiama matahan marabas. In Jesus name. Penuhi terus Tuhan. Penuhi terus dengan hadirat. Penuhi dengan hadirat. Terima kasih Tuhan. Buka matamu. Silakan duduk. Ada lagu lama ini. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Thank you for being so good. Katakan sama-sama hari ini. Katakan sama-sama hari ini. Kayaknya belum sarapan ya. Katakan hari ini. Saya mau makan. Makan kenyang. Amin. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya berdoa pengurapan tetap tinggal di antara kita. Kamu tetap di sini bisa. Di Mazmur 73 ayat 25 sampai 28. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Yakin? Yakin Tuhan menjadi satu-satunya dalam hidupmu? Yakin hatimu itu mencintai Tuhan lebih dari apapun juga? Benar. Berapa banyak waktu kau berikan sama Tuhan? Berapa banyak hidupmu kamu dedikasikan untuk Tuhan? Atau sekedar ibadah tanpa kenal Tuhan? Banyak orang Kristen datang ibadah loh, nggak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Banyak orang Kristen ibadah kelakuannya kayak setan. Terbukti dari perbuatan karakternya tidak mencerminkan Kristus. Kalau kita ini mau ikut Tuhan, menjadikan Tuhan satu-satunya dalam kehidupan kita, kita mau dedikasikan Tuhan dalam kehidupan kita, Dia yang harus memerintah, Dia yang harus berkuasa memenuhi hidup kita. Dia yang kontrol dan mengendalikan kita. Tapi kebanyakan kita dikendalikan oleh pikiran kita, mau kita, ego kita, perasaan kita sendiri. Kalau hidup kita dikendalikan dari perasaanmu, kok jadi orang yang sensitif dan ngawur loh hidupmu, nggak berjalan dengan apa yang Tuhan mau loh. Tidak jarang orang-orang yang berjalan dikontrol dengan emosinya dan dikontrol dengan maunya sendiri. Hawa nafsunya sendiri yang ngontrol dan mengendalikan. Orang-orang model begini ya. Jadi Kristen-Kristen yang munafik. Mukanya haleluya di gereja, praktek hidupnya tidak mencerminkan kehidupan Tuhan. Tuhan mau perjalanan hidup kita dari setiap hari berjalan dari kemuliaan satu ke kemuliaan yang lain. Tuhan mau hidup kita mengalami. Tuhan mau bawa kita ke dalam level yang berbeda. Karena saya percaya setiap kekristenan kita, kalau tiap hari berjalan bersama Tuhan, hidupmu akan berubah. Dan itu dimulai dengan hati yang didedikasikan sepenuhnya untuk Tuhan. Siapa gerangan ada padaku selain di surga? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Yakin kamu? Ayat ini yakin kamu hidupin? Bukan masih pengen beli mobil baru? Pengen jalan-jalan? Pengen menikmatin apa kamu? Kelimpahan. Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi loh. Ini hatinya didedikasikan sepenuhnya untuk Tuhan. Gak
pingin apa-apa selain Tuhan. Tapi kenyataannya hari ini itu kita masih pingin sesuatu selain Tuhan. Kalau keinginan kita yang mengontrol dan mengendalikan, dan keinginan kita melebihi keinginan kita pingin kenal Tuhan, hidup kita jadi Kristen kedagingan. Tidak jarang orang Kristennya ke gereja, tapi hidupnya jadi batu sandungan bagi orang percaya, dan tidak pernah kemana-mana. Harusnya dipromosi, diberikan pengurapan yang double porsi, dapat hikmat, pengertian, dan pengetahuan harusnya. Tapi pada kenyataannya nggak semua orang Kristen dapatkan seperti itu. Tuhan Yesus berjanji kok, kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar, bahkan lebih besar dari pernah yang aku lakukan. Tapi pada kenyataannya orang Kristen takut kegelapan kok. Orang Kristen gak pede kok. Kenapa saya bilang Kristen gak pede? Nyatanya bangku di depan banyak kosong. Karena kamu gak pede kan. Lebih enak di belakang, gak dilihat orang. Karena padahal kamu ini udah dipulihkan Tuhan loh. Bapak Ibu itu sudah dipulihkan Tuhan loh. Bahasa saya itu agak tegas ya. Nanti kalau tersinggung bagus ya, puji Tuhan ya. Saya berdoa khotbah saya ini nyinggung perasaanmu. Kalau engkau tersinggung perlu berubah dan bertobat gitu loh. Selain engkau tidak ada yang kuinginin di bumi, kita harus dedikasikan sepenuhnya untuk Tuhan. Loh, kita itu bisa, kalau dedikasikan sepenuhnya hati kita untuk Tuhan itu berarti kita nggak, bukan berarti kita nggak kerja loh. Bukan berarti kita haleluya haleluya di gereja 24 jam sehari. Anak istrimu butuh makan. Kita bekerja, kita punya tanggung jawab, tapi hati kita itu nempelnya sama Tuhan. Sepenuhnya kita berikan sama Tuhan. Bukan hanya 2 jam di gereja. Kalau orang bilang ya ibadah itu hanya 2 jam di gereja, dipotong banyak hal. Kamu buka handphone karena merasa penting sendiri, buka handphone. Siapa saya tahu nih, ada presiden chat saya mau kasih proyek, ada pengusaha di Bali mau kasih proyek, ada orang bule ini mau datang kasih proyek sama saya. Karena orang merasa penting buat dirinya sendiri, sering sekali buka handphone, merasa dikit-dikit dicek, siapa sih hubungin saya. Belum lagi dipotong dengan ngobrol, pengen ke toilet dan lain sebagainya, diganggu dengan banyak hal. Apa benar ibadah seperti itu? Loh, karena kita ini setiap hari mengalami kemenangan dari Senin sampai Sabtu. Kita datang Minggu bawa berkat ke rumah Tuhan. Kita rayakan kemenangan di gereja Tuhan. Praktek real kekristenanmu itu 24 jam sehari di luaran sana loh. Waktu kamu sendirian, waktu kamu stres, waktu kamu ngalami tantangan, waktu menghadapi godaan, waktu diseret jatuh di dalam dosa kembali, waktu lemah, waktu dihimpit, ditekan, praktek kehidupan kekristenan kita yang sejati dihidupinya di sana, bukan di gereja. Bapak Ibu, kalau di gereja coba toleh kanan kirimu, lihat mukanya, kudus, suci, tak bercacat celah semua. Haleluya. Semuanya kelihatan baik, puji Tuhan. Tapi nanti di jalan, waktu mobilmu diserempet, coba lihat reaksimu kayak apa. Nanti waktu istrimu atau suamimu tiba-tiba ngomongnya dengan nada 1 oktav lagi, kira-kira apa? Narik urat, bukan kamu, nadanya 1 oktav. Marah tiba-tiba, tersinggung, gak terima. Terus dibilang ke gereja, haleluya, oh aku cinta engkau. Terus malaikat lihat, cinta. Kita bilang cinta sama Tuhan, tapi kelakuan kita gak membuktikan kita cinta. Kalau Bapak Ibu dengerin khotbah saya, kalau Bapak Ibu sering dengerin khotbah saya sering ngomong begini, orang itu semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi pasangan hidupnya. Ibu-ibunya nggak ada. Semakin cinta Tuhan, semakin sayang sama keluarga. Karena kita menyembah Allah yang kasih. Allah kita itu kasih. Manifestasi kasihnya mengalir melalui kehidupan kita. Nggak mungkin orang semakin hari semakin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, mulutnya kasar ngomongnya. Ngomong ketus dan nyakitin. Bagaimana mungkin bilang I love you sama pasanganmu, tapi kamu ketusnya bukan main loh. Bagaimana bisa dibilang cinta? Bagaimana bisa? Agak kecilin dikit saya. Saya itu khotbah udah gak muka galak kayak begini, kalian ketawa loh. Luar biasa. Kita kalau mencintai pasangan kita, kita mau dedikasikan hidup kita sepenuhnya. Kita mau belajar menghormati, itu ada istri saya di depan. Kita mau hormatin pasangan kita. Kita mau cintai dia sepenuhnya. Saya mau cintai pasangan saya sepenuhnya. Saya belajar memberikan yang terbaik sekalipun dia tuntut saya sebagai lakinya seperti Yesus dan belum seperti Yesus juga. Berapa banyak istri-istri nuntut suaminya seperti Yesus? Wah, semuanya sudah seperti Yesus, haleluya. Dan ternyata suaminya nggak didapatin seperti Yesus, tiba-tiba histeris, ngamuk, marah. Siapa yang seperti itu?
Dengerin baik-baik ya Bapak Ibu. Jangan pernah berharap seperti suamimu seperti Yesus. Sampai matamu biru dia nggak akan seperti Yesus. Dia sedang diproses seperti Yesus. Dan banyak hal buruk, hal jelek yang dia manifestasikan melalui kehidupannya, karena dibentuknya melalui hidupmu. Katakan amin. Ngerti nggak sampai sini? Kalau belum sarapan agak berat nih, terima khotbah saya ini agak berat. Bersyukur kalau dikirim orang di sekitarmu dan kelakuannya aneh-aneh, artinya engkau sedang dibentuk menjadi seperti Tuhan. Bersyukur kalau reaksi kita benar, kita akan naik level. Tapi kalau reaksimu salah, kamu akan ngulang. Anak yang sekolah di sini, kamu tuh sekolah kan, tahu remedial kan? Gara-gara apa remedial? Nggak lulus. Bapak Ibu, banyak orang Kristen nggak lulus ujian. Waktu kita bilang cinta Tuhan, real cinta Tuhan kita itu akan diuji, dites sama Tuhan. Bangsa Israel dibawa ke padang gurun, dites, diuji loh hatinya. Bener nggak mencintai Tuhan? Ternyata didapati nggak mencintai Tuhan, mulutnya doang. Tiap hari ngelihat mujizat, ngelihat yang awan, ngelihat yang api, ngelihat pingin daging, dikirim daging. Malaikat masakin roti, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Banyak orang Kristen seperti itu. Nanti waktu diuji, dites nggak lulus, ujungnya engkau akan muter-muter terus nggak ngalami kemenangan. Kalau kita nggak ngalami kemenangan, bagaimana mungkin kita mau dipromosi Tuhan? Loh, Tuhan tuh lihat sikap hatimu yang di dalam itu loh. Kalau yang di luaran kan kita bisa tipu. Bahkan kita berdoa pun juga bisa nipu Tuhan kan. Kelihatan haleluya, padahal kesel sama sebelah. Malas loh. Kita lagi marah sama orang, kepahitan, sakit hati, benci, jengkel. Tapi kita datang ibadah, dibilang kita cinta Tuhan. Kalau kau mencintai Tuhan sungguh-sungguh, hidup kita perlu dedikasikan sepenuhnya, 24 jam sehari. Katakan kekristenan itu 24 jam sehari, bukan 2 jam di gereja. Ngerti nggak sampai sini? Waktu kau mengalami kemenangan di luaran sana 24 jam, dan kamu datang ke gereja, nyembah, hadirat Tuhannya kuat, hadiratnya tebel, urapannya tebel, kamu dekat sama orang diberkati. Tapi kalau selama ini dekat, istrimu aja gak mau dekat sama kamu, perlu dipertanyakan, kamu dipenuhi Roh Kudus atau dipenuhi apa? Suamimu malas ke rumah, kerjaannya mancing. Karena malas di rumah kan, istrinya galak katanya, ngomong terus gak bisa kontrol. Loh, kamu tuh dipenuhin apa? Kalau kita dipenuhin firman, yang keluar kita firman loh. Amin. Ada yang ketawa, artinya daging yang terbakar hari ini. Haleluya. Selain kau tidak ada yang kuingini di bumi. Kalau kita mati daging, pikul salib, dangkal diri, kita hanya pingin Tuhan, nggak ada yang lain. Kita hanya pingin Tuhan. Kita hanya pingin Tuhan. Kita bekerja pun hati kita hanya untuk Tuhan. Kita melakukan aktivitas apapun, hati kita ini hanya nempelnya sama Tuhan. Engkau di dapur sambil masak juga hatimu nyembah Tuhan. Engkau bekerja di kantor, di pabrik, di toko, dimanapun hatimu tuh koneksi dengan Tuhan. Kalau hatimu koneksi sama Tuhan, hidupmu tuh pasti berubah. Sekarang hidupmu, coba lihat nih, yang punya suami istri yang sambil-sambil ngeliat, sudah melihat Yesus belum? Tawa. Kalau pasangan kita masih ada komplain, artinya kita perlu berubah. Jangan kalau dikomplain malah marah. Kalau kau dikomplain marah, artinya engkau sudah seperti Tuhan. Kamu bisa menghakimi orang lain, karena penghakim memilih Tuhan. Kita ini belajar diubahkan nih. Kalau hati kita mau kita dedikasikan sepenuhnya untuk Tuhan, sepenuhnya loh untuk Tuhan. Katanya sepenuhnya, bukan seperempat, bukan setengah, sepenuhnya. Kita beri sama Tuhan. Baru kita bisa ngomong, selain Engkau tiada yang lain yang ku ingin di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Pernah ngalami seperti ini? Ditekan, dituduh, difitnah, dicaci maki, dipersalahkan, tidak direken. Tidak direken itu bahasa apa itu? Tidak digubris, tidak diperhatikan, tidak dihargai, tidak dihormatin. Pernah ngalami seperti itu? Kalau engkau mengalami seperti itu, bagus.
Tuhan izinkan. Katakan penderitaan sehat buat jiwaku. Jangan nangis ya. Cari Tuhan ya. Jangan cari pendeta. Waktu engkau ngadepin tekanan, impitan, persoalan, kan kalau sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Nyanyinya enak. Kamu hadapin, kamu nangis. Kita nyanyi itu enak, tapi menghidupinya nangis. Kita datang ke gereja, puji Tuhan. Waktu kamu praktek hidup, kalau kamu gak kuat, kamu nangis, menjerita sama Tuhan. Jangan malah sakit hati. Jangan malah jengkel. Katanya kamu cinta Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tapi kamu marah, kamu sakit hati, kamu kepahitan. Loh, kamu cinta Tuhan apa cintamu pada dirimu sendiri? Orang yang sakit hati, marah, kepahitan, ini suara saya kurang kenceng gak? Tapi kalau kita ini gampang tersinggung, gampang marah, gampang sakit hati, terus apa lagi temennya itu? Tersinggung, ngambek, ngamuk, bela diri pakai firman lagi. Itu yang sangat kurang ajar. Udah tahu salah, bela diri pakai firman. Pernah ngalami ya? Saya pernah ngalami tapi sudah bertobat. Kalau nggak percaya tanya istri saya. Saya pernah ngalami kayak begitu. Tapi saya mau berubah. Kalau kita ini mau diubah Tuhan, kita mau benar-benar dedikasikan hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan. Ketika ada orang memperlakukan buruk sama kita, kita ditekan, dihabisin, difitnah, dituduh, diperlakukan buruk sekalipun, tetap senyum dan enjoy. Karena itu bagian yang Tuhan izinkan untuk menghancurkan yang di dalam kita ini loh. Kita nggak akan bisa mencintai Tuhan sepenuhnya kalau yang di dalam ini masih ada diri kita. Kita harus matikan semua yang di dalam kita ini. Baru Tuhan akan promosi. Orang yang dipakai Tuhan, umat yang kubentuk akan menceritakan kemuliaanku, kata kitab. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah alam selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kita perlu nempel sama Tuhan. Sebenarnya dasar kehidupan kekristenan yang powerful dan berkuasa adalah hati kita nempel sama Tuhan. Gak bisa. Kita mau pelayan sehebat apapun kalau hati kita gak nempel sama Tuhan, otak yang keluar. Gak ada hikmat, gak ada pengurapan. Kamu kerja pakai kekuatanmu sendiri, babak belur, hancur. Kamu memutuskan semua persoalan dengan caramu sendiri. Kamu gak ngikutin caranya Tuhan, habis loh. Kamu ketemu problem di masalahnya, di belakangnya. Kita tuh perlu nempel Tuhan. Kita gak bisa jauh dari Tuhan. Katakan, harus dekat dengan Tuhan. Kita perlu dekat dengan Tuhan. Kita perlu bangun keintiman dengan Tuhan setiap hari. Lu bangun keintiman itu bukan kalau kita ini datang kepada Tuhan menangis-nangis punya masalah lo. Kamu dedikasikan hidupmu komunikasi dengan Tuhan setiap hari. Dimanapun berada, kamu koneksikan hatimu ini dengan Tuhan. Mulai pergi keintiman yang dalam dengan Tuhan. Hubunganmu memiliki kedalaman keintiman dengan Tuhan. Saya ngajarin banyak di YouTube, cari deh. Kalau belum subscribe. Bangun keintiman dengan Tuhan. Kalau kita ini membangun keintiman dengan Tuhan, yang di dalam hidup kita itu yang dirubah. Kalau kekristenan kita yang dibangun di luar, kita itu belajar menyenangkan semua orang. Kita coba pakai cara segala macam cara untuk kelihatan baik di hadapan orang. Kalau kita berusaha baik di hadapan orang, kita itu akan jadi orang Kristen yang capek, nyenengin orang lain. Tapi kalau kita belajar menyenangkan hati Tuhan, dalam kondisi apapun, orang gak suka, orang melakukan buruk, orang ngomongin jelek sekalipun, kita jalan terus. Karena kita mau fokusnya sama Tuhan. Tapi kalau kita pusing dengan kata orang, ngapain kita pusing sama orang? Apalagi orang yang ngomongnya jelek, orang kita gak minta makan sama mereka kok. Ngapain kita mesti pusing-pusing? Cuek saja, jalan terus sama Tuhan. Makanya perlu dekat dengan Tuhan, punya keintiman dengan Tuhan. Dalam satu hari, ada 24 jam. Dalam 24 jam itu kita mau pakai sama Tuhan tuh untuk berapa banyak? Itu membuktikan bahwa kita ini mau dedikasikan hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan apa tidak. Tapi pada kenyataannya waktu kita habiskan di depan handphone kan? Hah? Kita bilang cinta Tuhan katanya, tapi kamu lebih cinta handphonemu. Kamu lebih cinta sesuatu yang lain. Siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang bersinah dan meninggalkan kau. Apalagi hidupnya kacau, hidupnya najis dan kotor, hidupnya gak berkenan di hadapan Tuhan, terus ninggalin Tuhan. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan, supaya dapat menceritakan segala pekerjaan. Tuhan mau pakai hidup kita ini menjadi representasinya kerajaan Allah di muka bumi.
Perkataanmu, ucapanmu, tindakanmu harusnya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Jadi orang itu bisa melihat Yesus melalui hidup kita, melalui kata-kata kita, melalui perbuatan kita. Orang benar melihat, loh ini loh beda. Tapi kalau selama ini belum bisa dilihat Kristus yang manifestasi melalui kehidupan kita, kita perlu berubah dan bertobat loh. Dan makanya kita perlu setiap hari pikul salib, sangkal diri, matiin daging dan hawa nafsumu itu. Kalau enggak, dagingmu akan ngontrol dan mengendalikan. Di Matius 16 ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ini di beberapa ayat ngomong yang sama. Markus 8 ayat 34 ngomong yang sama, Lukas 9 23 juga ngomong yang sama. Pikul salib, sangkal diri, matiin daging dan hawa nafsu kita. Apapun itu yang tidak berkenan di hadapan, matiin. Gak punya perasaan Pak, kita pakai perasaannya Tuhan. Kita pakai kehendaknya Tuhan. Kalau kita nggak seperti itu, kita nggak bisa dipimpin Roh Kudus loh. Kita dipimpin daging. Kalau kita pimpin daging, kita menjadi orang yang binasa. Nggak kenal Tuhan. Fisiknya ke gereja, hatinya jauh dengan Tuhan. Keterlihatan dari mana? Manifestasi perbuatan, karakter dan ucapannya. Tidak pernah mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kalau hidupmu dari tahun ke tahun nggak ada perubahan, hari ini ambil keputusan untuk bertobat. Karena Tuhan punya rencana yang besar atas hidupmu. Tuhan mau pakai hidupmu. Kalau kita benar-benar ngikut Tuhan, harusnya kita mau belajar menyalipkan keinginan daging dan hawa nafsu kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Di Galatia pasal yang kelima 24, barang siapa menjadi milik Kristus, katakan sekarang hari ini saya miliknya Kristus. Dan saya harus menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Itu di Galatia 5:24 itu. Harus dimatiin daging dan hawa nafsumu itu. Apa yang ngontrol dan mengendalikan selama ini? Selama ini yang paling menonjol, yang menyeret kita jatuh dalam dosa apa? Perlu dimatiin. Kalau tidak, hidupmu akan semakin dikuasain begitu rupa. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Kalau enggak, kita nggak bisa dipimpin Roh Kudus. Kalau kita nggak bisa dipimpin Roh Kudus, kita dipimpin diri kita sendiri. Akhirnya setan yang akan mengendalikan, setan akan ambil alih. Ujungnya kita nggak akan mencapai destinasi Tuhan. Amin. Banyak orang Kristen nggak capai destinasi Tuhan. Kenapa? Izinkan dagingnya yang ngontrol, izinkan emosinya yang mengendalikan, amarahnya yang mengendalikan. Nggak bisa dikuasai dengan baik, ditaklukkan pada pusat kehendak Tuhan. Akhirnya apa? Hidupmu ketemu problem. Banyak orang Kristen ketemu problem dan masalah gara-gara apa? Coba, selama ini kita ketemu problem dan masalah gara-gara apa? Kita nggak bisa kontrol, kendalikan hati kita, dan kita nggak bisa kontrol mulut kita, ditaruh pada pusat kehendak Tuhan. Sehingga kita apa? Ketemu problem, ketemu orang lain. Padahal Tuhan panggil kita menjadi berkat loh, bukan menjadi masalah loh. Kita menjadi problem solver, bukan jadi masalah. Pada kenyataannya orang banyak nggak jadi berkat hidupnya. Dia pikir, aku sudah percaya Tuhan, kurang apa lagi? Tuhannya bukan Allah Bapa Putra Roh Kudus. Tuhannya lah aku, diriku dan saya yang digede-gedein, yang ngontrol dan mengendalikan semuanya tentang me, I and myself. Makanya orang-orang model kayak begini ya, orang itu keras kepala. Kalau dinasihatin nggak terima, dinasihatin merasa benarnya sendiri, bahkan nyerang balik pakai ayat firman Tuhan, cari kelemahan orang yang nasihatin. Ditegur nggak terima, marah, tersinggung, kepahitan. Lu kamu ini ngikut Tuhan kok gampang tersinggung, kepahitan lo piye? Nyatanya cinta Tuhan. Kamu nggak cinta Tuhan, kamu cinta dirimu sendiri lo, kamu gampang tersinggung dan kepahitan. Orang-orang model kayak begini ini tidak bisa dipercaya Tuhan, karena belum belajar mengendalikan dirinya, matiin daging dan hawa nafsumu. Kalau kau di gereja sini, kau siap ditegur, dimuridkan, dididik, diajarin. Kalau enggak, menjadi liar, kacau dan berantakan. Banyak orang Kristen merasa benernya sendiri, kan nggak digembalakan, nggak mau diajar, nggak mau dididik, nggak mau dinasihatin. Lu kekristenan ini kalau kita nggak jalan mau kita sendiri, liar, ngawur seenak perut kita sendiri. Karena jalan orang benar menurut pandangannya sendiri. Pandangan kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Keputusan kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sikapmu pun juga harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Kalau tidak, nanti ketemu siapapun akan jadi problem dan masalah. Ketemu tetanggamu, kamu punya masalah, kamu pindah ke kota lain, punya tetangga yang kelakuannya mirip, problem lagi. Kamu pindah ke pulau lain, problem lagi.
Yang problem bukan tetanggamu, yang problem malah hidupmu sendiri. Kita ini kalau dipertemukan dengan banyak orang, di kantor, di pabrik, di toko, dimanapun juga, dan kita selalu bermasalah. Ada yang salah dengan hidupmu. Dagingmu yang perlu dimatiin loh. Nanti udahlah aku hidup sendiri di kutub utara, kamu berantem sama beruang nanti. Sakit hati emang singa laut. Kenapa? Hati ini kalau nggak beres ya, hati ini kalau nggak bener di hadapan Tuhan ya, selalu jelek sekali pikirannya. Berapa banyak orang yang ngomongnya jelek terus, khawatir nanti gimana nih, pertamax naik nih, income nggak naik, aduh gimana ini, piye ini. So, ngomongnya jelek terus, ngomongnya jelek terus. Kalau ada orang ngomong, ngelihat orang aja negatif, jangan-jangan ini mau celakain saya nih. Oh, ada orang yang pikiran seperti itu. Ngelihat kucing pun dicuriga. Jangan-jangan nyuri daging saya di kulkas kan. Loh, apa hubungannya? Orang itu kalau yang di dalam ini buruk. Akhirnya mengontrol dan mengendalikan pikiran perasaannya, manifestasi keperbuatannya. Kalau yang di dalam ini nggak diberesin di hadapan Tuhan, manifestasi perbuatanmu persis menjadi kepanjangan tangannya setan. Kita akan lihat ya di Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kita semuanya dulu nggak kenal Tuhan kok. Yang ngomongin bu dulu juga bejat, nggak kenal Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan aja diselamatkan. Hari ini kita yang kenal Tuhan, yang mengasihi Tuhan, Tuhan nggak akan biarkan hidupmu. Dulu sebelum kita kenal Tuhan ya, masih kita hidupnya ngawur, hidupnya bejat, nggak kenal Tuhan, sombong, belagu, sok tahu, sok pinter. Dulu sebelum kenal Tuhan. Setelah kenal Tuhan kita akan diubahkan. Jadi manis, kudus, suci, tak bercacat celah, ramah, baik hati, tidak sombong, rajin menabung. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Berkata baik-baik. Kita kalau nggak taklukkan daging kita nih, penuhnya pada Tuhan, setan akan ambil keuntungan dan ujungnya ngapain? Dia akan manifestasi melalui kehidupan kita. Kalau setan memanifestasikan kepada orang-orang yang buka celah dosa sebagai pintu masuknya, kita langsung ngomong kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Berarti ada alasan yang kutuk baru hajar kita. Dosa jadi pintu celahnya setan menguasai kita. Maka kita mesti jaga hati, pikiran, perasaan, dan kemauan dan kehendakmu ditaruh sepenuhnya di hadapan Tuhan, supaya tidak ada celah. Nah, Tuhan juga bentuknya roh, setan pun bentuknya roh, dua-duanya roh. Kalau Tuhan pingin memenuhi hidup kita, dia pingin ngontrol dan mengendalikan kita untuk melakukan kehendaknya di muka bumi. Kita menjadi representasinya kerajaan Allah di muka bumi. Dari ucapan kita, perbuatan kita, tindakan kita mencerminkan apa yang surga mau nyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Kalau setan juga roh, dia pingin manifestasi pekerjaannya di muka bumi. Melalui siapa? Orang yang buka celah dan orang yang berdosa. Makanya ayat ini kan ngomong begini. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi kalau ada orang-orang buka celah, dipakai setan untuk manifestasikan pekerjaannya setan di muka bumi ini. Tidak heran ada orang-orang ya, sekalipun Kristen mulutnya jahat, kelakuannya bengis, kelakuannya kejam. Hati-hati, kalau kok buka celah, salah satunya celah yang paling sering tanpa kita sadarin adalah kamu tuh gampang tersinggung, marah, dan sakit hati. Kalau kekristenanmu kayak seperti itu, kamu seperti buka celah, pintu masuk setan menghabisin hidupmu. Semua dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Dan dosa ujungnya akan mendatangkan kematian. Lalu kita mesti ampuni, kita mesti minta ampun sama Tuhan. Allah setia dan adil, 1 Yohanes 1 ayat 9. Dia Allah setia dan adil mengampuni dosa dan kelemahan kita kalau kita ngaku di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita ini merasa diem-diem saja, kamu merasa ya melakukan semuanya lah, melakukan segala dosa, dan kamu nggak tertuduh, kamu enak-enak saja. Dan ada orang yang kepahitan, benci, jengkel sama orang lain tuh bisa enjoy hidupnya, nyantai loh. Ada loh yang kayak begitu. Ke gereja lagi kasih persembahan, kasih perpuluhan lagi yang parah lagi. Dia pikir dia masuk surga. Hidupnya tanpa disadari dikuasain setan. Ujungnya akan diseret jatuh dalam kematian. Karena 1 Yohanes 3 ayat 15 ngomong begini,
Barang siapa membenci sesamanya, dia adalah seorang pembunuh manusia. Bagaimana mungkin seorang pembunuh dapat masuk dalam kerajaan Allah? Celah-celah ini yang mesti kita tutupin. Nah, ini letaknya di dalam kita. Kita harus kontrol dan mengendalikan. Nah, itu kalau tidak dimatikan, diri kita ini kalau dimatikan, dia kan ngontrol begitu rupa, menguasai begitu rupa, dan ujungnya nyeret kita jatuh di dalam dosa. Amin. Kita harus taruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sepenuhnya di hadapan Tuhan. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh-roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup dan di dalam hawa nafsu daging, dan menurutin kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Kalau orang ikutin kehendak dagingnya, pikirannya yang jahat, akhirnya apa? Orang-orang model kayak begitu harus dimurkai. Hari ini kita mesti mau koreksi hati kita sampai ke dalaman batin. Jangan, ini firman untuk kamu, ini untuk suami saya, ini firman untuk kamu, untuk istri saya. Bukan, ini firman buat kamu kok. Bapak Ibu kalau mau dengar firman itu bukan buat orang lain loh. Ini saya khotbah buat diri saya sendiri untuk belajar matiin daging loh. Dan saya orang yang paling bisa menikmatin khotbah saya sendiri daripada khotbah orang lain. Amin. Setiap saya khotbah saya dengerin sama istri saya itu di kamar. Luar biasa. Itu yang merubah yang di dalam saya. Kalau Bapak Ibu dengar firman, terus kamu firman ini cocok buat suami, kamu senggol-senggol, suamimu gak akan berubah, malah sakit hati. Kamu kesel, jengkel. Kalau dengerin firman buat kamu, untuk hidupmu sendiri, semakin hari semakin diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kalau tidak, dagingmu yang akan kontrol dan mengendalikan. Dagingmu yang akan menguasai. Di ayat yang terakhir, seneng kayak ini ayat terakhir. Bilang, jangan dong, bilang, ini ayat yang terakhir. Aku kayaknya nggak seneng aja. Ulang lagi. Ini ayat yang terakhir. Haleluya, saya dicintai di sini. Kolose 3:5, ayat terakhir kok 5-10 itu. Banyak ayat. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Harus dimatiin segala sesuatu yang duniawi. Yang bukan dari Tuhan harus dimatikan. Katakan, saya harus dimatikan. Saya harus dimatikan. Ngikutin Tuhan. Supaya Kristus hidup di dalam aku. Amin. Sesuatu yang duniawi harus dimatikan. Yang tidak sesuai dengan kebenaran firman kita harus matikan setiap hari. Kadang dimatikannya lewat orang di sampingmu. Kasih senyum yang ada suaminya, haleluya, terima kasih, ini pasangan hidupku yang the best, dikirim dari surga. Ayo ngomong, terima kasih ya sayang. Panggil suamimu apa? Panggil istrimu apa? Jangan panggil namanya ya. Panggil sayang, cinta, gula, madu, sugar, rayuan pulau kelapa. Lu itu kok duduknya jauh-jauhan, kenapa? Lagi berantem. Tuhan pakai orang-orang di sekitar hidup kita untuk belajar kita mematikan daging. Saya setiap hari bilang sama istri saya, honey, I love you, you are the best. Dikirim dari surga untuk belajar saya matiin daging. Tanya itu orangnya ada itu. Terima kasih ya, gue tuh hebat. Dikirim Tuhan untuk saya ini belajar matiin daging. Dan kalau kita dimatiin dagingnya sama pasangan hidup kita nggak bisa lari kemana-mana kan? Mau lari kemana kan? Apalagi punya bontot, mau lari kemana? Kita nggak bisa lari kemana-mana. Kalau kamu dibentuk sama pasangan hidupmu, kamu ngotot ambil keputusan karena nggak tahan, udah aku cerai, hidupmu akan hancur dan kacau, nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Makanya jangan pernah lari dari apa yang Tuhan izinkan membentuk hidup kita. Makanya saya bilang, kamu lari dari tetanggamu tadi, kamu pindah ke kutub pun kamu akan ketemu problem dan masalah. Yang masalah itu bukan tetanggamu, bukan beruangnya, tetapi yang di dalam hatimu yang perlu diberesin. Amin. Suka berantem apa enggak? Kadang. Apa? Kita kan lagi disempurnakan. Kita di sini kan nggak ada yang sempurna, lagi disempurnakan. Katakan, saya lagi disempurnakan. Saya lagi disempurnakan. Dalam proses dimatikan. Haleluya. Karena itu matikanlah dalam dirimu sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan. Ini yang di dalam diri kita dulu ya. Yaitu percabulan.
kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Ini yang ada di dalam kita. Bukankah percabulan adanya di dalam diri kita? 1 Korintus 6 ayat 18 ngomong begini. Baca coba 1 Korintus 6 ayat 18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain dilakukan manusia. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Kamu bercabul, dosa terhadap dirimu sendiri. Kamu berzina, kamu berurusan dengan dagingmu sendiri. Dagingmu yang akan tanggung. Berapa banyak orang jatuh dalam perzinahan, free sex, hidupnya free sex, dan hari ini jatuh, hidupnya babak beluran, kacau. Bahkan ada beberapa kena penyakit. Bahkan ada penyakit yang paling horor di muka bumi ini, selain COVID yang kemarin, COVID kan udah sekarang beres kan, HIV AIDS, mana ada obatnya kecuali mujizat Tuhan. Kalau nggak lewat semuanya, itu karena apa? Hati-hati. Makanya Tuhan selalu ngomong loh, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Kelihatannya nggak ke Gunung Kawi, nggak nyembah pohon, nggak nyembah gunung. Tapi kalau kamu melakukan seperti ini, kamu nyembah berhala, kamu jadikan Tuhan menjadi yang nomor 2. Terus bilang, selain kau tiada yang lain di bumi. Terus kamu bilang cinta Tuhan kayak begitu. Pada kenyataannya praktek hidupnya tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Bagaimana mungkin bisa mencintai Tuhan? Karena saya mencintai pasangan saya, istri saya. Saya tidak pernah mau selingkuh dan main perempuan lain. Saya hargai dan hormatin dia lebih dari apapun juga. Yang pertama memang saya cintai Tuhan. Dia yang nomor 2 selain Tuhan. Kalau kita komitmen sama Tuhan, kita nggak mau nyakitin loh perasaannya Tuhan. Selama ini kita kan mau kita sendiri hidup. Yang penting aku, diriku, dan saya. Allah Tritunggalnya, me, I, and myself. Pokoknya aku, diriku, dan saya. Kalau berdoa, Tuhan tolong aku, saya, anakku, istriku, suamiku. Tuhan berkati nenek moyangku, padahal udah mati, minta diberkati. Buat apa? Fokusnya pada diri sendiri. Sekarang kita mau beranjak berubah. Kalau kita mau belajar matiin daging, pertama kali yang kamu pikirin, kamu adalah mikirin perasaannya Tuhan dan hatinya Tuhan. Kalau kamu mau bertindak, bersikap, ngambil keputusan, yang dipikirin itu hatinya Tuhan dulu. Ini kira-kira Tuhan berkenan apa tidak? Ini Tuhan disakitin apa enggak? Ini Tuhan dimuliakan apa tidak? Kalau engkau bersikap seperti itu setiap hari, bertindak setiap hari, lihat saya, jangan lihat handphone. Enggak ada orang nyari kamu kok. Dengerin baik-baik. Kalau engkau hari ini, segala keputusan yang kamu kerjakan, kamu lakukan, kamu mau utamakan Tuhan, kamu mendedikasikan sepenuhnya untuk Tuhan. Ini Tuhan disakitin enggak dengan sikap dan perbuatan saya? Kamu tinggal sendiri di hotel pun, fokus hatimu sama Tuhan. Kamu di tempat teman-teman yang bejat dan rusak pun, kamu tidak akan pernah tertarik, karena kamu mikirin Tuhan. Tuhan harus jadi utama dan terutama dalam kehidupan kita. Makanya hukum pertama dan terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan segenap jiwamu. Itu jiwa, itu berisi dengan apa yang kamu pikir, apa yang kamu rasa, apa yang kamu mau. Benar nggak kita mencintai Tuhan? Dengan seluruh pikiran kita, kemauan kita, dan kehendak kita. Kalau tidak, nanti kamu akan dikuasain dirimu sendiri dan dijerat oleh perbuatan daging. Tidak heran orang-orang model kayak begini nih, nggak ada pengurapan di dalamnya. Simpson dijerat oleh keinginannya sendiri. Dia adalah orang yang diurapin Tuhan, powerful sekali. Dijerat, dikuasain hawa nafsunya. Sekali bikin dosa, nggak apa-apa. Kedua kali bikin dosa, 3 kali nggak dosa, nggak bertobat-tobat. Dia pikir Roh Kudus masih mengurapin dia. Dipikir roh Tuhan masih tinggal di dalamnya. Ternyata roh Tuhan sudah meninggalkan dia. Dia sendiri tidak sadar kalau roh Tuhan sudah meninggalkan dia. Dengerin baik-baik. Kalau Roh Kudus memenuhi kita, semua orang kan tahu bahwa kita dipenuhi Roh Kudus. Ada urapan Tuhan. Kalau kamu nyembah, ngerasain hadirat Tuhan. Tadi ngomong-ngomong ngerasain hadirat Tuhan apa enggak? Bener enggak? Ini kita nyembah lagi 2 jam ya. Jangan bayar hotelnya mahal. Kalau Tuhan real menyertai hidupmu begitu rupa, kamu berjalan kemanapun. Kan Yesus ngomong begini kan, aku tuh akan pergi ke Bapa, tapi akan mengutus seorang utusan yang lain yang akan menolong kamu. Dia menyertain kamu, dia tinggal di dalam kamu, dan dia di atas kamu. Bayangkan Bapak Ibu, kita disertain orang yang top saja, yang punya jabatan tinggi di kawal, rasanya adem tenang ya. Preman nyingkir semua itu.
Bayangkan kalau ada kamu sadarin bahwa Tuhan menyertai hidupmu di mana saja, kemana saja. Bahkan kamu main musik saja pun, urapan begitu powerful ngalir. Karena penyertaan Tuhan yang manifestasi dalam kehidupan. Ngerti nggak? Tuhan mau menyatakan kuasanya melalui hidup kita. Tidak hanya kuasanya loh, urapannya, hikmat pengertiannya yang paling kalian sukai. Tuhan juga menyatakan berkatnya melalui hidupmu. Nggak ada yang amin, nggak suka, yaudah. Tuhan akan menyatakan berkatnya. Kita menjadi saluran berkat buat kemuliaan namanya. Nggak sarapan, udah. Tuhan mau bekerja melalui kehidupan kita lebih powerful. Urapan, hikmat, pengertian, berkat tidak mengalir dalam dirimu. Kalau nggak belajar matiin daging dan hawa nafsumu begitu rupa. Kristennya nggak pernah bertumbuh dari ke tahun. Kalau kekristenanmu nggak bertumbuh dari tahun ke tahun ya, masih gampang sakit hati, masih gampang tersinggung, masih gampang marah, masih gampang ngamuan, sombong. Kan orang sombong tuh jalannya dongak terus. Dia meski pakai payung, kalau nggak hidungnya kemasukan hujan. Pilek terus dia. Belagu, merasa benar sendiri, merasa hebat sendiri, merasa pintar sendiri. Terus berharap diurapin Tuhan. Sampai rambutmu keriting, tidak akan pernah bisa diurapin Tuhan. Rambutnya ada yang keriting, sorry ya. Rambut yang keriting jadi lurus pun tidak akan terjadi. Yang lurus jadi keriting pun tidak akan terjadi. Nih, yang di dalam ini harus belajar. Tiap hari kita persembahkan di hadapan Tuhan. Mulutmu persembahkan sama Tuhan. Katakan, mulut saya mau persembahkan untuk Tuhan. Terus selama ini mulutmu banyak ngomong yang jelek, negatif. Terus kamu mau persembahkan sama Tuhan. Sekarang harus dimulai seperti apa? Kalau ngomong sama istri gimana, Pak? Haleluya. Udah nikah? Udah. Kok bermuram durja ditanyain seperti itu? Mulut kita, sikap kita, perbuatan kita, hidup kita mau dedikasikan untuk Tuhan. Tuhan lihat, wah ini orang ini berbeda. Ini orang kok beda banget ya. Terus bisa nyanyi, I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee. Kamu nyanyi begitu, hadirat Tuhan tebel mengalir dalam hidup. Kenapa? Ada penyertaan Tuhan. Kamu ngobrol bisnis, deal bisnis sama orang pun, Tuhan sertai. Tiba-tiba ada divine connection, dikoneksi dengan orang-orang tertentu, bangun bisnis dan kita bisa diberkati Tuhan. Urapan itu bisa dipakai di mana-mana loh. Kalau Tuhan sertain kamu, Tuhan akan bikin berhasil. Yusuf disertain Tuhan, apa saja yang dikerjakan bikin berhasil. Daud disertain Tuhan, dikerjakan hidupnya berhasil. Kitab Mazmur dijelaskan, apa saja yang dikerjakan tanganmu akan dibuat berhasil. Yohanes jelaskan, Tuhan akan menyertai kamu kemanapun kamu pergi. Hari ini ada yang ngalami problem? Ada yang ngalami problem nggak? Kok kayaknya nggak ada ya? Bahagia Pak. Nggak perlu dikotbahin kayaknya ya Pak ya. Bahagia semua lu mukanya nih. Semuanya punya duit. Bapak Ibu, kalau kau sedang problem sendiri, merasa ditinggalkan, doa nggak dijawab, rasanya mentok ke plafon. Pernah ngalami kayak begitu? Apakah Tuhan meninggalkan kamu? Tidak. Justru kamu mesti jerit sama Tuhan. Bangun keintimanmu dengan Tuhan. Nah, ujungnya kita akan melihat sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan. Loh, Tuhan mau proses kita, Tuhan mau murnikan kita, Tuhan mau matikan keinginan daging itu melalui orang di sekitarmu kok. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Nah, puji Tuhan yang dipakai adalah pasangan hidupmu. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala percabulan, sesuatu yang dunia yaitu percabulan, kenajisan hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah. Siapa yang suka marah? Dengerin baik-baik yang suka marah. Katakan, problem saya kebanyakan timbul sumbernya 2 cm di bawah hidung saya. Apa itu?
Kalau marah melalui, kalau orang marah nanti direkam ya, langsung selfie lagi marah, rekam. Ya kan, marah. Kan kalau mau tidur doa dulu saat teduh kan, terus direkam. Tuhan, aku mempersembahkan ini mukaku ini. Kira-kira apa yang terjadi? Lu kalian kira ngerti nggak sih diajari kayak begini? Hah? Kamu marah sama istrimu, marah sama suamimu, masalah sama anakmu, terik-terik, jeritan, histeris gitu. Rekam. Terus mau doa, Tuhan, aku persembahkan seluruh hidupku buat Engkau. Oh Tuhan, I exalt thee, I exalt thee. Rekamanmu buka, tunjukin ke Tuhan. Kira-kira apa yang kamu alami? Tertuduh. Saya tuh sering kali sama istri saya, kadang tanpa kita sadarin, karena kita masih dalam proses menjadi seperti Yesus. Kadang nada kita tuh tinggi. Kalau nggak nadanya dia tinggi, nada saya tinggi. Ya, kita cepat sadar. Hani, gula, sugar, madu, cintaku, negeriku. Coba diulang nadanya. Itu tanya manusianya ada di situ. Tanya. Coba nadanya diulang lagi dengan nada yang lebih manis lagi. Itu loh cara belajar matiin daging praktek hidupmu sama pasanganmu. Nanti kalau menikmatin cinta loh, menikmatin kemesraan, menikmatin anugerah, hidupmu bahagia. Kalau keluargamu bahagia, kamu nikmatin surga di muka bumi. Tapi kamu bisa menikmati neraka di muka bumi kalau keluargamu gak bahagia. Apalagi istrimu yang mukanya haleluya, sudah pakai daster, rambutnya acak-acakan, marah lagi. Tuhan, butuh kasih karuniamu. Apalagi suami-suami udah pulang kerja, badannya bau, belum mandi, marah-marah, teriak-teriak. Kamu akan ketemu film horor di rumah tanggamu. Amin. Harus belajar berubah. Marahmu harus kamu kendalikan dengan baik. Katakan, hari ini saya harus sabar. Kirim kesabaran Tuhan. Kira-kira kalau kamu minta kesabaran, dikirim apa? Nanti dikirim orang di sampingmu jengkelin. Kata orang Surabaya itu bencek no. Dan kamu harus bersyukur, bilang thank you Tuhan, Engkau baik. Makanya bersyukur buat pasangan hidupmu. Cintai dia, milikin dia, kasih dia, karena dia adalah sesuatu yang spesial yang dikirim surga buat kita. Anak-anak, dikirim orang tuamu itu untuk membentuk hidupmu. Orang tuamu adalah spesial yang dikirim Tuhan untuk menghajar kelakuanmu yang buruk supaya berubah menjadi sama seperti Tuhan. Amin. Yaitu marah, geram. Oh, marah sih enggak, tapi tiba-tiba mukanya berubah drastis, seperti baru dapat lotre. Mukanya tiba-tiba horor, sedikit ngeri-ngeri gitu. Yang mukanya biasanya datar tiba-tiba agak mancung ke depan sedikit. Diajak ngomong, sayang, apa? Enggak, jangan deket-deket, jangan sentuh aku. Kalau perempuan kan bisa gitu. Yang ketawa-ketawa kayaknya ngalami ya. Haleluya. Ketika hubunganmu nggak baik sama pasangan hidupmu, bilang jangan sentuh saya. Loh, kenapa kamu? Ya anehnya laki-laki itu nggak sadar bikin kesalahan. Ini saya belain istrinya kemana ini? Dengerin. Suami itu kadang cuek. Dia ngomong sembarangan. Tapi setelah ngomong lupa apa yang diomongin. Lu bukan berarti dia jahat. Memang modelnya kayak begitu dari sononya. Nah, istri mesti sadar. Lu jangan tuntut terus suamimu seperti Yesus, nanti kamu sakit hati. Belajar. Terus kamu kenapa? Nggak apa-apa. Aku siapin makan sendiri, ambil. Terus pingin diberkatin Tuhan kayak begitu. Ya mana bisa. Kayak hal gitu kan perlu dimatiin dong. Betul apa enggak? Terus kalau ngadepin masalah ya, ketika mendapatkan suamimu yang aneh itu, kamu bilang thank you cinta, I love you. Wah, dagingmu akan jerit-jeritan loh. Tapi waktu kamu praktek seperti itu loh, tanpa sadar kamu tabur sesuatu yang baik, dan kamu akan tuai suatu hari. Tapi kebanyakan kalau kita diproses Tuhan lewat orang sekitarmu,
Dimatiin dagingmu dan hawa nafsumu lewat orang sekitarmu. Waktu saya udah habis sebelum ini? Belum. Waktu nih. Waktu saya nanti kasih warning ya. Kalau kita dibentuk dengan orang sekitar kita, biasanya kita bela diri. Kita merasa benar, kudus, suci, tak bercacat celah, dan kita ngomong sembarangan, seenaknya kita hakimi. Terus kamu marah, pasanganmu tuh tidak berubah, malah jengkel. Justru kalau kamu bersikap seperti surga bersikap, Tuhan urusin pasangan. Amin. Satu hal kamu lulus dalam proses ujian yang Tuhan izinkan, kamu belajar matiin daging. Di sisi lain pasanganmu juga akan diubah Tuhan, dibawa menjadi segambar dengan Tuhan. Amin. Kita cepat ya. Kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ini berapa banyak mulutnya sering ngomong kotor? Nah, nggak ada kan, takut tertuduh kan. Coba ada orang-orang tertentu yang ketika marah itu nadanya tinggi, nggak bisa ngontrol, mengendalikan. Kata-katanya nyakitin orang lain. Kita ngomong cuek 5 menit, tapi setelah 5 menit itu kita lupa. Kita bisa ngomong baik sama orang yang kita kata-katain kasar, tapi yang kita kata-katain itu masih inget loh seumur hidupnya loh. Ya, kita mesti belajar mengendalikan mulutmu. Katakan, mulut saya nabi buat masa depan saya. Kamu nabur apa di mulutmu, suatu hari kamu akan tuai. Kamu ngomong firman, suatu hari kamu tuai firman. Kamu ngomong kekhawatiran, kamu akan tuai kekhawatiran. Kamu ngomong tentang negatif, jelek, dan kamu akan tuai. Kalau kamu ngomong kebaikan, kamu ngomong tentang janji Tuhan. Saya ajarin baik-baik. Kalau ngelihat pasanganmu belum berubah, jangan dikata-katain, iya aku udah nikah sama kamu, udah 15 tahun kamu gak berubah, aku capek. Ada yang kayak begitu, kayak ketawa kan. Orang-orang yang ketawa ini pernah ngalami soalnya. Yang ngomong ini juga pernah ngalami soalnya, tapi sudah berubah, bertobat. Itu pernikahan awal kami, 6 tahun tuh kayak begitu. Kita udah nikah ya. Saya belajar berubah. Saya belajar matiin daging saya. Makanya saya pastikan istri saya bahagia ketika saya khotbah di sini. Saya pastikan saya sebagai hamba Tuhan, istri saya bahagia loh. Kalau enggak, saya khotbah, apa yang saya khotbahkan itu ngomong kosong, palsu, nipu saya. Apalagi kamu dengar khotbah saya di YouTube itu kerasnya bukan main. Kalau saya kerasin di sini kan enggak ya, kasihan nanti kamu. Belum sarapan dikerasin lagi. Mau saya buat kamu ketawa tapi mati daging ya. Amin. Saya pastikan istri saya itu bahagia dengan hidup saya. Dan pastikan pasanganmu juga bahagia dengan hidupmu. Itu dimulai dengan pikul salib, mati daging, dan sangkal diri. Kalau tidak, kamu akan jadi batu sandungan. Mulutmu akan jadi batu sandungan. Ini mulut kita ini bisa dipakai Tuhan. Di sisi lain kita nyembah. I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee. Tapi di sisi lain kita bisa memaki orang, jelekin orang, ngerendahin orang lain. Kita bisa nyembah pakai bahasa roh, tapi di sisi lain kita bisa ngutukin orang. Tergantung keputusanmu hari. Mulutmu harus dipakai untuk jadi berkat, jadi kepanjangan lidahnya Tuhan. Maka orang lain akan merasakan hadirat Tuhan malah duduk. Belajar apa yang diomong. Kalau mulutmu ingin berkuasa, yang keluar dari mulutmu harus keluar firman Tuhan. Pengen kan hidupnya berkuasa? Ngomong A jadi A, ngomong B jadi B. Oh, jadi berkat. Oh, kamu sembuh. Pengen ngalamin kayak begitu kan? Kalian ini kok nggak ada semangat, belum sarapan, apa sih? Amin. Ya, ini baru nih. Kalau kalian semangat, yang khotbah juga semangat. Kalau mulutmu pengen berkuasa, punya otoritas, hari ini belajar kendalikan lidahmu hanya untuk ngomong kebenaran firman Tuhan. Kalau ngelihat pasangan hidupmu belum berubah, jangan diomongin yang jelek, diomongin janjinya Tuhan. Oh, dia suami yang luar biasa, berkatnya luar biasa, setia, cinta, powerful, sayang sama aku. Haleluya. Istri saya itu lemah lembut, penuh kasih, pintar ngatur keuangan, dia sayang sama aku. Masakannya enak. Masakan istri saya itu enak. Kita harus belajar ngomong tentang janji Tuhan, bukan hal yang jelek. Karena apa yang kamu katakan suatu hari Tuhan akan lakukan dan kamu akan menikmatinya. Ayo kita selesaikan. Tapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia yang lama.
mengenakan manusia yang baru yang terus-menerus diperbarui oleh dan untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Tadi Bapak tadi nyanyi, dirubah menjadi serupa segambar dengan Bapa. Karena tujuan akhir kekristenanmu menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tujuan hidupmu itu bukan untuk menjadi lebih hebat dari orang lain, lebih kaya dari orang lain, lebih pintar, lebih urapan dengan bukan. Kita itu nggak bersaing sama orang lain. Tapi kebanyakan kita coba bersaing. Berapa tinggi sasak rambut kita, berapa tebal dompet kita. Kita dipanggil bukan untuk bersaing dengan orang lain. Berapa mahirnya main gitarnya seperti Slash, berapa hebat mainnya keyboard seperti Terry McAlmont. Enggak, kita nggak dipanggil seperti itu. Kita dipanggil untuk menjadi serupa segambar dengan Tuhan melalui kematian daging setiap hari. Mati daging, pikul salib, sangkal diri. Tanpa itu hidupmu akan jadi persis seperti orang dunia. Mulutmu ngomong seperti orang dunia, kelakuanmu seperti orang dunia, sikapmu seperti orang dunia, dan tidak ada Kristus. Alkitab ngomong di Korintus jelaskan ini, kita tuh diubah menjadi serupa segambar dengan Dia dari hari ke hari, sehingga kita mencerminkan kemuliaan Tuhan yang semakin nyata. Kamu setiap hari berjalan dalam kemuliaan Tuhan, tiap hari berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam pertobatan. Setiap hari, tambah hari, hidupmu menyerupai Yesus Kristus Tuhan. Amin. Makanya kekristenan tidak berhenti sampai sini. Kekristenanmu harus beranjak bertumbuh terus, menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar ibadah dan pelayanan kekristenan, menghidupi firman dan praktek firman. Oh, hidupmu akan menyatakan kemuliaan Tuhan secara ajaib dan luar biasa. Kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, berdoa, pengurapan itu tetap tinggal di antara kami, tetap main. Hamba-Mu berdoa, firman hari ini kami mantraikan dengan darah Yesus, terpahat dalam loh batin kami yang dalam, sampai jadi praktek hidup kami hari-hari, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tuhan, ini hati kami dedikasikan sepenuhnya untuk Engkau, bukan untuk yang lain. Kami mau belajar hidup mati daging, pikul salib, sangkal diri. Kami mau belajar menyenangkan hati-Mu. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Angkat tanganmu dulu. Ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah. Maralah bahana mata karabasin. Kau ku sembah.
Setiap orang tanpa terkecuali. Siang hari ini Engkau sendiri yang tumpang tangan atas hidup mereka. Engkau sendiri yang jamah satu persatu. Materaikan firman-Mu dalam hati mereka. Berikan kemampuan mereka berjalan dalam pengurapan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Pengurapan itu sedang mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Setiap mereka pergi, setiap mereka melangkah, ada penyertaan Tuhan dan pengurapan Tuhan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan katakan, God bless you.